udah kaya, iman lagi. Nabi Sulaiman, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, udah kaya, iman. Maka wafatnya adalah perpindahan dari kenikmatan dunia menuju kenikmatan surga. Apes-apesnya orang, naas-naasnya orang, udah fakir, nggak iman, maka matinya dia adalah perpindahan dari kesengsaraan dunia menuju kesengsaraan neraka. Wal iyadu billah min dzalik. Karena itu tidak ada yang paling bisa membuat kita terhibur kalau kita tertimpa musibah, kecuali kalau kita mengingat nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin terhibur manakala kita mendapatkan musibah, caranya gimana? Ingat-ingat nikmatnya Allah. Artinya begini, antara nikmat sama musibah, antara nikmat sama musibah, yang lebih banyak yang mana? Yang lebih banyak yang mana? Nikmat. Apakah patut, apakah pantas musibah yang sedikit membuat kita lupa nikmat yang banyak? Nggak pantas. Kita nih baik sama orang, nggak pernah salah. Sekali salah, habis dah. Dicaci maki kita sama dia, seolah-olah kita nggak pernah baik sama dia. Itu manusia. Kita kalau sama Allah jangan begitu. Kita nggak mau dibegituin. Baik saya Bib, tahunan sekali salah habis, kayak saya nggak pernah baik sama dia. Nah, kalau kita nggak mau diperlakukan seperti itu, jangan memperlakukan Allah juga begitu. Baik Allah sama kita, sekali aja Allah kasih musibah, lupa dah kita sama nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kita mau tanya, kita nih kepingin seneng apa kepingin sumpah? Kepingin? Kira-kira yang bikin kita senang tuh ingat nikmatnya Allah apa ingat musibahnya Allah? Yang mana yang bikin kita senang? Ingat nikmatnya Allah. Tapi aneh manusia, kepingin senang yang diingat musibahnya Allah. Kepingin senang tapi yang diingat yang bikin sumpah. Sikap realistis kita sebagai manusia kalau dapat musibah, ikhtiar untuk sembuh. Yang fakir berusaha untuk beruntung, yang sakit berusaha untuk sembuh. Tapi hati ridho sama Allah. Mau diwolak-walik gimana apa katanya Allah dah. Kenapa? Syukur tok. Sekali lagi, yang perlu kita garis bawahi adalah kalau kita mendapatkan musibah, biar keselimur teralihkan perhatiannya kita. Ingat-ingat nikmatnya Allah. Kalau kita mendapatkan musibah, na'udzubillah, apapun bentuk musibahnya, ingat, alhamdulillah masih iman. Alhamdulillah masih iman. Mau nasibnya seperti Fir'aun, Qarun, Namrud, enak tok hidupnya di dunia, tapi kafir. Waliyadzubillah. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, tuba liman hudiya ilal Islam wa kana rizquhu kafafa wa radiyani. Beruntung bagi orang yang mendapatkan petunjuk untuk beragama Islam, rezekinya cukup dan ridho. Ridho diberi Islam, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ridho Islam sebagai agama, artinya ridho sebagai Islam sebagai agama, nurut diatur, mau diatur, patuh sama syariat. Hadirin begini loh, Anda kalau pinjam barang dari seseorang, Anda harus menggunakannya dengan amanat. Anda harus menggunakan barang yang Anda pinjam sesuai dengan izin. Beb, saya pinjam sepeda motornya, Beb.
Kemana? Ke Lawang. Nggak boleh jenengan pakai ke Surabaya. Mau bilangnya ke Lawang. Kenapa? Pamitnya ke Lawang. Harus sesuai izin. Jenengan kalau make juga harus hati-hati. Jangan ngebut, jangan ngawur. Kenapa? Ini barang pinjaman. Saya kembalikan harus dalam keadaan seperti semula. Nggak boleh ada yang kurang. Sama ini mata pinjamannya Allah. Ini mulut apa yang dipinjamkan oleh Allah sama kita. Maka cara pakainya adalah dengan amanat. Cara pakainya adalah sesuai dengan izinnya Allah. Oh, mata diizinkan oleh Allah dipakai untuk baca Quran. Mata tidak diizinkan oleh Allah untuk dipakai maksiat. Ya jangan dipakai maksiat. Kenapa? Ini akan kembali kepada yang punya, disertai dengan pertanggungjawaban. Ini yang dimaksud raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ridho, puas Islam sebagai agamanya, ya harus nurut. Ya harus patuh. Disuruh apa dengan syariat, siap. Barang siapa, kata Nabi, yang ridho Islam sebagai agama, kemudian dikasih rezeki cukup, ya, dikasih rezeki cukup, maka beruntung dia sudah. Beruntung dia sudah. Dunia dapat, akhirat lebih-lebih. Gitu hadirin. Nah, yang kedua yang harus kita pahami, iman ini sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang nampak. Hartanya kita, misal mobilnya kita, kendaraan bermotornya kita, itu sesuatu yang nampak. Kalau ada yang mau mencuri kelihatan, malingnya pun yang mencuri juga kelihatan. Wah, kita antisipasi. Pagernya tinggi, pasang CCTV, panggil atau sewa jasa security, ini ya, dilengkapi dengan alarm. Kenapa? Jangan sampai kecurian. Barangnya kelihatan, yang nyuri juga kelihatan, tapi kita antisipasi sedemikian rupa, berlapis-lapis antisipasinya. Saya mau tanya, iman kita ini nggak kelihatan, yang nyuri juga nggak kelihatan, yaitu setan. Apa antisipasinya kita? Kalau tercuri imannya kita kelihatan, terasa? Nggak terasa. Kalau mobil hilang, terasa pasti kita. Tapi kalau iman hilang, siapa yang terasa? Yang nyuri juga nggak kelihatan. Apa antisipasinya kita? Kalau mobil aja kita antisipasi berlapis-lapis, untuk iman ini apa antisipasinya kita? Apa antisipasinya kita? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dam. Ketahuilah, kata Nabi, setan itu ada dalam tubuhnya kita dimanapun. Di mana ada darah di tubuhnya kita, di situ ada setan. Yang mana target utama setan terhadap kita sebagai anak cucu Nabi Adam alaihissalam itu adalah mencuri imannya kita. Target utamanya. Nggak nanggung setan itu. Setan itu maunya kita ini jadi teman nerakanya selamanya. Gimana caranya? Harus nggak iman. Kroso gak kroso, aku tak colong imannya. Itu setan. Nggak nanggung setan. Bukan cuma sekedar buat kita nggak sholat, bukan cuma sekedar buat kita sombong, misalnya. Nggak nanggung. Tujuan utama setan dari diri kita sebagai bentuk balas dendamnya kepada Adam adalah mencuri imannya kita. Mencuri imannya kita. Dan ketahuilah, setan itu ada dalam tubuhnya kita. Musuh itu kalau dari luar masih lebih gampang untuk mengatasi, tapi kalau musuh dari dalam ini agak susah. Setan itu ada dimanapun darah mengalir dalam tubuhnya kita. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul. Setan itu datang kepada kalian. Dia mengatakan, man khalaqa kadza wa man khalaqa kadza. Fulan, anak cucu Adam,
Dibisiki pikirannya kita. Siapa yang menciptakan ini? Kita jawab, Allah. Siapa yang menciptakan itu? Kita jawab, Allah. Ini ciptaannya siapa? Kita jawab, Allah. Itu ciptaannya siapa? Kita jawab, Allah. Ujung-ujungnya setan bilang apa? Lah yang menciptakan Allah siapa? Jelas ini ya. Lah yang menciptakan Allah ini siapa? Maka kalau sudah datang bisikan, siapa yang menciptakan Allah? Maka falyasta'idz billah wal yantahi. Pertama, memohon perlindungan kepada Allah atas bisikan, godaan dan bujukan setan. Yang kedua, hentikan pikiran itu, jangan diteruskan. Iya ya, siapa yang menciptakan Allah ya? Oh, bahaya. Berhenti, jangan diteruskan pikiran itu. Selebihnya adalah minta perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, minta perlindungan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul amantu billah. Ada bisikan, siapa yang menciptakan Allah? Ini yang menciptakan Allah, itu yang menciptakan Allah, ini ciptaannya Allah, itu ciptaannya Allah. Lah yang menciptakan Allah siapa? Hentikan pikiran itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katakan dengan hati yang kuat, amantu billah, aku iman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu pencipta, tidak diciptakan. Selesai ya. Jadi setan itu sekali lagi gak nanggung untuk menggoda umat manusia. Dikatakan faqad istahwadha alaihim syaitan fa ansahum dzikrallah. Kita ini kalau kepingin terhindar dari godaan syaitan, yang banyak zikir kepada Allah. Makanya orang kadang-kadang bilang, kalau nggak kepingin kerasukan, pikiran jangan kosong. Lebih tepatnya, kalau nggak kepingin kerasukan yang banyak, ingat sama Allah. Bukan hanya sekedar pikiran nggak kosong, tapi yang banyak ingat. Pikiran nggak kosong belum tentu ingat sama Allah, mungkin ingatnya sama urusan lain. Tapi kalau kita ingat sama Allah, sudah pasti pikiran nggak kosong. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, orang yang terkuasai oleh bisikan syaitan fa'ansahum dzikrallah, orang itu akan dibuat lupa oleh syaitan untuk ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain, wa may ya'shu an dzikrir rahman nugayyid lahu syaitanan fahuwa lahu gharib. Barang siapa yang absen, lupa, luput, alpa untuk ingat kepada Allah, aku Allah sediakan baginya syaitan yang selalu menguntit kemanapun dia berada. Diikuti terus, hatinya dirusak, pikirannya dirusak, matanya dirusak, mulutnya dirusak. Waliyadzubillah min dzalik. Dikatakan oleh ulama, syaitan itu seperti lalat. Kita ini kalau gerak terus nih, atau mukanya kita kalau kita kipasi terus misalkan ya, maka lalat tidak akan hinggap. Tapi kita lengah sedikit aja, sebentar aja, hinggap tuh yang namanya lalat. Syaitan juga begitu. Kalau kita ingat terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak akan hinggap tuh syaitan. Tapi kalau kita lengah dikit, lupa dari Allah dikit, nah datang celah bagi syaitan untuk menggoda kita. Syaitan itu seperti lalat. Ada lagi yang mengatakan syaitan itu seperti anjing. Gambarannya begini. Kalau jenengan pergi ke rumah, bertamu ke rumah seseorang, dari balik gerbang ada anjing menggonggong, meraung-raung, maka kita nggak perlu repot, nggak perlu berdiam anjing, saya takut, berhenti, masuk, nggak perlu repot. Nggak perlu ngomong begitu, sudah tinggal telepon teman kita yang punya rumah. Pak, ini saya mau masuk, saya sudah di depan, anjingnya jenengan ini saya bikin takut, tolong masukkan. Panggil yang punya, selesai. Nggak usah kita marahi itu anjingnya, kita suruh-suruh itu anjingnya, kita tuding-tuding, nggak perlu, sudah cukup. Pak, saya sudah sampai di depan rumah, ini ada anjingnya jenengan, tolong sebelum jenengan buka suruh masuk dulu ya, saya takut. Sama syaitan juga begitu.
Nggak perlu kita laknat setannya, kita nggak perlu. Cukup kita panggil yang punya syaitan, yang menciptakan syaitan. Yang sehebat-hebatnya syaitan tetap ada di bawah kuasanya. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu mengatakan salah satu cara buat kita untuk menghapus pikiran buruk. Kan ada ya orang itu dibisiki setan untuk melakukan ini, itu nyata ya. Dibujuk setan untuk melakukan itu, bahkan hal-hal yang membahayakan orang lain atau dirinya sendiri. Caranya gimana? Caranya adalah salah satu cara ya, bukan satu-satunya cara. Salah satu cara adalah nengok ke langit sambil angkat suara sebut Allah sampai habisnya nafas. Bukan Allah, enggak. Allah sampai habisnya nafas. Sampai habisnya nafas. Kalau Al-Imam Al-Haddad Sahibur Ratib itu beliau ngasih amalan ya, agar kita terhindar dari pikiran-pikiran jelek ya, pikiran-pikiran negatif. Baca Subhanal Malikil Khallaq, iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Subhanal Malikil Khallaq, iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Intinya kita kalau ingin terhindar dari bisikan syaitan, yang banyak ingat kepada Allah, yang banyak nyebut namanya Allah, panggil zat yang kuasanya mengalahkan kuasanya syaitan terhadap diri kita. Ya, kalau sudah kita ini di backup sama Allah, mau apa sih syaitan ini? Kalau pelindung kita adalah Allah, mau apa sih syaitan ini? Itu hadirin. Baik. Nah, kemudian yang ketiga hadirin, ya, yang namanya iman itu bercabang-cabang. Diriwayatkan ada 70 atau 27 cabang keimanan itu. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Afdaluha, yang paling afdal dari 70 sekian cabang keimanan adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, minimal yang paling rendah cabang keimanan dari sekian banyak cabang keimanan itu adalah imatatul adza anit thariq, yaitu memungut sesuatu yang mengganggu di jalan. Memungut, mengamankan sesuatu yang bisa mencelakakan orang ada di jalan. Ya. Wal haya syu'batun minal iman, dan yang namanya rasa malu itu adalah termasuk bagian cabang-cabang keimanan. Nah, pertama, paling afdolnya cabang keimanan la ilaha illallah. Ya. Makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah mukhlishan, dalam keadaan memurnikan niatnya ketika mengucap la ilaha illallah, ikhlas, dakhalal jannah, maka pantas dan berhaklah dia masuk ke dalam surga. Sahabat tanya, wa ma ikhlasuh, bagaimana ya Rasul cara kami memurnikan ucapan la ilaha illallahnya kami? Maka dikatakan ayyahruzahu amma harramallah. Dikatakan orang itu ikhlas dalam mengucap la ilaha illallah jika dia di sisi yang lain juga menjauh dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Murni la ilaha illallahnya,
Bukan sebentar la ilaha illallah tapi korupsi misalnya. Sebentar la ilaha illallah tapi nyolong misalnya. Hadirin, orang zaman sekarang ini aneh hadirin. Dikasih daging babi nggak mau hadirin. Dikasih daging anjing nggak mau hadirin. Tapi kalau di pasar nyolong timbangan hadirin. Kalau di kantor korupsi hadirin. Kalau dia jadi tukang nyolong semen, nyolong botol, dikasih daging anjing nggak mau. Daging babi nggak mau, haram ini. Najis mualla Allah masuk perut saya gimana? Tapi dia kalau jadi tukang nyolong semen, nyolong botol. Kalau dia disuruh kulak sama atasannya, notanya di markup, diisi dewi. Kulak 5.000 diisi 7,5, yang 2.500 masuk kantong. Kalau disuguhi daging anjing, daging babi, emoh-emoh. Nih, nanti kalau pulang ngelihat di TV koruptor, ngajar, dipisui koruptor itu, lupa. Lah wae. Loh saya kan cuma 2.500, Bib. Ya karena kamu nggak punya kesempatan sebagaimana koruptor. Coba kamu punya kesempatan mungkin lebih. Orang 500 kayak Jojo hati dan 250 juta misalnya. Kalau ada kesempatan mungkin kamu akan melakukan yang sama. Manusia zaman sekarang ini aneh. Eling sampai IP wong lali sampai IP dewi ada. Ya. Dan korupsi itu bukan hanya korupsi dana sebetulnya. Korupsi waktu ya korupsi hadirin. Belum waktunya makan siang duluan keluar dari kantor itu namanya korupsi waktu. Tukang belum waktunya laut itu namanya korupsi waktu. Saya pernah ke Dispenduk daerah Bumiayu itu. Tutup jam 4, saya datang jam 3. Selisih 1 jam bayangkan. Dibilang sudah tutup hadirin. Duh, saya cuma batin. Kalau sudah tutup nggak mungkin Pak sampai di sini Pak sudah pulang dari tadi. Mana ada orang waktunya pulang sih di kantor? Nggak ada. Dibilang sudah tutup loh. Misal mereka digaji 1 hari 80.000 misalkan ya. Kalau dia korupsi 1 jam berarti dia korupsi berapa uang? 10.000. Sudah paham kita ini hal yang simpel kok, ini hal yang sederhana kok. Cuman orang kalau nggak ngaji nggak ngeh itu aja. Kalau nggak ngaji nggak sadar. Kenapa? Karena dia yang dia lihat ya semuanya begitu. Jadi nggak sadar, dia merasa nggak salah. Kenapa? Kabeng ini kok. Loh, padahal kalau dia jadi atasan mau dibegitukan, dirugikan seperti itu, nggak mau ya sudah. Kalau nggak mau dirugikan, jangan merugikan. Sesimpel itu kok, sesederhana itu kok. Tapi dia kalau tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ya itu tadi, dikasih daging anjing nggak mau, daging babi nggak mau. Tapi korupsi waktu, korupsi harta dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. La ilaha illallah itu akan mengantarkannya, mengucapkannya masuk surga jika dia di sisi yang lain juga mau menjauh dari apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan Al-Imam Ali Ar-Ridha. Al-Imam Ali Ar-Ridha itu putra daripada Sayyidina Musa Al-Kadhim. Itu beliau menyampaikan satu hadis daripada Rasulullah yang mana sanadnya dari cucu ke cucu ya, dari cucu ke cucu. Sayyidina Musa Al-Kadhim yang bawakan hadis satu diceritakan Sayyidina Ali Ar-Ridha, cicitnya Rasulullah. Datang ke daerah Naisabur. Beliau mengendarai keledai. Beliau berhenti, kemudian dihadiri oleh banyak orang. Tidak ada yang mereka minta kecuali hadis, ilmu. Wahai Ali Ar-Ridha, sampaikan kepada kami hadisnya kakekmu Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, aku mendapatkan hadis ini dari ayahku Musa Al-Kadhim. Musa Al-Kadhim, ayahku mendapatkan hadis ini daripada ayahnya, yaitu Ja'far As-Shadiq. Kakekku Ja'far As-Shadiq mendapatkan hadis ini, mendengar hadis ini daripada ayahnya, yaitu Muhammad Al-Bagir. Kakekku Muhammad Al-Bagir mendapatkan hadis ini daripada ayahnya, yaitu Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin mendengar hadis ini daripada ayahnya, yaitu Sayyidina Husain.
Husain mendapatkan hadis ini daripada ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mendengar hadis ini daripada Rasulullah SAW. Rasulullah mendapatkan hadis ini daripada Jibril. Jibril mendapatkan hadis ini daripada Mikail. Mikail mendapatkan hadis ini daripada Israfil. Israfil mendapatkan hadis ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Allah berfirman, la ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengku. Faman dakhala hisni amina min azabi. Barang siapa yang masuk ke dalam perlindunganku aman daripada azabku. La ilaha illallah bentengku. Siapa yang masuk bentengku aman daripada azabku. Maka dengar seperti itu, ya. Dikatakan dalam sejarah 20.000 orang yang ada di sekitar Sayyidina Ali Ar-Ridha mendengar hadis nyatet semuanya. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Ya. Nyatet semuanya 20.000. Masya Allah, orang dulu itu sama ilmu itu penasarannya tinggi, hadirin. Jadi kalau hilang dari ingatan itu eman, makanya mereka catat. Kalau kita ini ingatan lemah nyatet enggak. Kalau mereka ingatan kuat tapi eman, antisipasi jangan sampai hilang, catat. Masya Allah. Nah, memang menuntut ilmu agama tuh hadirin butuh kepada keseriusan. Apunten, jenengan kalau datang ke sini bawa pulpen, bawa buku, pulpennya jenengan jadi saksi nanti di akhirat. Kertasnya jenengan jadi saksinya jenengan nanti di akhirat. Uang yang jenengan belikan itu akan jadi saksi nanti di akhirat. Nih, apunten, kalau jenengan datang pengajian cuma cari barokah, mungkin yang nonton YouTube juga sama kok. Ilmu itu gudangnya barokah, tapi yang kita cari dari ilmu bukan hanya barokahnya, tapi pulang manfaat. Gimana caranya? Ya kudu dieling. Lek gak eling apa sing gak diamalno. Lah gimana caranya ingat-ingat? Salah satunya adalah dengan mencatat. Merupakan satu kecerobohan kalau kita berburu binatang nggak bawa tali. Mau dibawa pakai apa? Ya hilang, lari. Namanya berburu pasti bawa tali. Begitu dapat ikat yang kuat sudah. Adalah juga merupakan satu kecerobohan hadir pengajian nggak bawa catatan. Yang dituntut serius hadirin bukan yang ngajar saja, yang belajar juga dituntut serius hadirin. Yang ngajar kepingin jenengan itu lebih paham, tapi jenengan datang cuma ngalah barokahnya dok. Iya, walaupun dipasang proyektor juga nggak akan mendapatkan manfaat lebih. Butuh respon, take and give. Butuh take and give. Pengajian dulu nggak pakai proyektor, tapi manfaat semuanya. Pengajian sekarang proyektor, tapi nggak ada yang dengarkan. Butuh take and give. Kita diminta serius, yang dengarkan juga harus lebih serius dong. Iya. Kalau enggak, ya buang energi, buang waktu nanti akhirnya. Yang ngajar buang energi, buang waktu, yang dengarkan juga buang energi, buang waktu. Bukan percuma loh ya, bukan percuma, tidak. Cuman saya ingin bilang ada level yang lebih yang bisa kita capai kok. Ada level yang lebih, nilai yang lebih, manfaat yang lebih yang bisa jenengan dapat. Asal butuh keseriusan dan perjuangan, pengorbanan yang juga lebih. Begitu. Nah, saya tambah sedikit ya. Kita ini kalau masuk pasar hadirin, masih dalam pembahasan la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita kalau masuk pasar, termasuk masuk mall, baca ini. Apa pahalanya? 1 juta kebaikan. Apa cukup di situ? Dihapus dosanya 1 juta kemaksiatan.
Apa cukup di situ? Ditinggikan derajatnya 1 juta derajat. Siapa sih bilang orang masuk surga itu susah? Kalau tahu caranya, tahu ilmunya gampang. Tapi kalau nggak tahu caranya, nggak tahu ilmunya, ya semuanya juga susah. Orang tuh hadirin, lek niat ketemu coro, tapi lek malas ketemu alasan, hadirin. Ini kita harus akui. Orang tuh kalau malas ketemu alasan. Tapi orang tuh kalau niat ketemu cara. Sama, orang kalau mau masuk surga, kalau malas ya ketemunya alasan, abot. Tapi kalau orang tuh niat, gampang masuk surga. Termasuk sunnah ketika kita ada jenazah. Setelah disolati, didoakan, sebelum digotong untuk pergi ke makam, dikubur, itu baca la ilaha illallah al-afi ba'da gudrati, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqi, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baca nggak apa-apa, nggak harus hafal. Apa pahalanya? Allah ampuni yang mengucapkan, Allah ampuni yang mayit, dan Allah mengampuni yang hadir jenazah. La ilaha illallah al-afi ba'da gudrati, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqi, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wis. Enggak hafal bib, ada YouTube dengan ulang lagi nanti dengan catat kalau ada jenazah dilaminating, taruh ada di sini. Barangkali ada sholat jenazah di sini, dibaca. Itu sunnah. Ada hadisnya. Pahalanya yang membaca dapat ampunan, mayitnya dapat ampunan, yang hadir jenazah semuanya dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak biasa ya, Bib. Dibiasakan dong sunnah kok. Dibiasakan. Ada masjid yang lain biasa ini. Enggak ada masalah itu ya. Nah, kemudian imatatul adza anit thariq, memungut sesuatu yang bisa mengganggu orang ada di jalan. Misal ngelihat ada batu yang besar, ini kalau sampai naik sepeda ada orang nggak kelihatan, kepreset, jatuh, wah kesian ini, kita berhenti, belan-belan ini kita berhenti, diambil itu batu, disingkirno. Ada ranting dari pohon, misalnya, loh kok berduri. Ini kalau ada orang nggak kelihatan, nggak fokus ketika jalan, nggak konsen, kena matanya, wah bahaya, dipatahkan, taruh tempat yang aman. Atau ngelihat ada paku, misalkan, dan seterusnya. Ini bagian paling rendah daripada keimanan. Artinya, kalau ini saja kita nggak peduli, ya apalagi level cabang keimanan yang lain, hadirin. Diceritakan nanti ada orang masuk surga, saking nggak nyangkanya dia masuk surga, gulung-gulung masuk surganya, girang. Ketika Rasulullah Mi'raj ngelihat dia masuk surga gulung-gulung, tanya sama Jibril, apa ini amalnya orang ini masuk surganya kok sampai gulung-gulung? Ya Rasul, dia ini gulung-gulung masuk surga karena nggak nyangka kalau dia bakal masuk surga. Dia merasa dihisab aib semuanya, ditimbang dosa semuanya, tapi akhirnya masuk surga. Allah ampuni dosanya gara-gara sesuatu yang dia lupakan. Apa? Imatatul adza anit thariq, memungut sesuatu yang bisa mencelakakan orang lain di jalan, yang mengganggu orang lain, dipungut. Hadirin, apa yang kita ingat-ingat daripada amalnya kita itu biasanya amal yang tidak diterima. Oh, saya pernah bangun masjid. Oh, saya pernah nyumbang sekian juta, sekian miliar. Amal yang besar itu seringkali tidak diterima sama Allah. Kenapa? Soalnya sing nglakoni iling, dieling-iling. Bahkan kadang-kadang keperucut, keceplosan, sebut, diungkit, pamer, dan seterusnya. Kalau nggak keperucut dengan mulut, ya keperucut dengan status. Yes. Jelas nih ya. Amal yang sering diterima itu amal yang kita lupa, kita ngelakoni tapi lali misalnya, yaitu amal yang kecil. Karena itu jangan pernah ngeremehkan amal yang kecil. Lakoni.
mungkin kita lakoni, kita lupa. Akhirnya kita mendapatkan surga saat itu. Ya tetap ya amal besar dilakukan, tapi usahakan untuk melupakannya. Nah, melupakan amal yang besar ini nggak gampang. Lebih gampang melupakan amal yang kecil. Makanya amal besar lakoni sambil dilupakan aja. Tapi kalau amal kecil, insya Allah lali-lali karepe dhewe bisa. Nah, amal kecil itu yang kadang menyelamatkan orang daripada neraka, memantaskan orang untuk masuk surga. Dan al-haya syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Al-haya minal iman. Dikatakan rasa malu itu bagian daripada iman. Rasulullah juga mengatakan iman dan rasa malu itu barengan. Kalau orang sudah nggak punya iman pasti nggak punya malu. Maaf, non muslim itu, ya, terutama yang di Eropa, di Amerika, yaitu kalau sudah punya perayaan itu nggak punya malu sama sekali. Nih, nggak punya malu sama sekali. Kadang ada hari apa isinya telanjang semuanya. Nanti apa? Tuker-tukeran pasangan, apa istilahnya itu? Bayangkan, orang kalau nggak punya iman, kelakuannya aneh-aneh. Yang bahkan binatang saja nggak begitu. Nih. Iman dan rasa malu kata Nabi barengan. Jangan ngaku iman kalau nggak punya malu. Kalau kita ini punya malu berarti kita punya iman. Ya. Dan dikatakan al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kalau ada rasa malu membuat kita mundur dari kebaikan, itu bukan malu yang positif, itu malu yang negatif. Ya, itu malu yang negatif. Misal hadir pengajian, duduk paling depan. Kenapa? Itu yang paling besar pahalanya. Jangan duduk paling belakang. Walaupun terlambat. Kenapa? Malu saya. Ini malu yang tidak mendatangkan kebaikan. Malu yang tidak mendatangkan kebaikan. Maka rasa malu yang tidak mendatangkan kebaikan itu bukan malu yang bagian daripada iman. Bukan bagian daripada iman. Hadirin. Begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, bahir batin dunia akhirat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, 1-2 pertanyaan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diajarkan oleh malaikat Jibril dalam Rasulullah, bahwa malaikat Jibril ini mengajarkan agama kepada kita melalui Rasulullah, yaitu beliau mengajarkan iman, Islam, kemudian ihsan. Ihsan itu kalau kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Dan kalau tidak bisa, Allah melihat kita sehingga ibadah kita ini bisa khusyuk. Ini mohon izin untuk diuraikan soal ihsan ini, karena ihsan ini tidak mudah kita laksanakan karena kita menghadapi problema apapun yang kita pikirkan sehingga siap. Dan ini bagaimana kalau kita melaksanakan ihsan ini, apakah bagaimana membayangkan Allah itu gambarannya seperti apa? Iya. Kemudian berikutnya tadi disampaikan bahwa setan itu mengalir di dalam tubuh kita, ada di dalam kita, mengalir di dalam darah kita. Memang dalam surat Al-Imran sudah dijelaskan bahwa ayat 16-17 itu setan itu memang setelah diusir tidak mau bersujud kepada Adam, ini kan bersumpah akan melakukan Adam. Ini setan adalah musuh yang nyata bagimu, juga disebutkan dalam surat Yasin juga ayat 60 banyak. Kemudian selain dalam tubuh kita ini kan ada hawa nafsu, mau diizinkan
Siap. Bismillah. Yang berikutnya. Satu-satu aja, takut lupa saya. Yang pertama, ya singkat-singkat aja ya. Yang pertama ihsan, anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Magam ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah kamu melihat Allah. Jika tidak mampu, maka ya ketahuilah Allah melihat kamu. Kata ulama, dari sini bisa kita pahami, ada magam musyahadah, ada magam muraqabah. Magam musyahadah itu magam menyaksikan Allah. Apakah menyaksikan Allah? Bukan. Tapi pikirannya nggak pernah lepas dari Allah. Kenapa? Saya mau tanya. Apa yang kita lihat yang bukan ciptaannya Allah? Ada kira-kira? Yang kita lihat yang bukan ciptaannya Allah, ada kira-kira? Berarti kan nggak ada kesempatan buat kita melihat sesuatu kecuali harusnya ingat sama Allah. Apa yang kita dengar yang bukan ciptaannya Allah? Ada. Berarti kapan kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, meraba sesuatu, ya harusnya kita terkoneksi langsung kepada yang menciptakan. Karena hakikatnya tidak ada yang kita lihat, kita dengar dan kita raba kecuali ciptaannya Allah. Itu magam musyahadah. Jadi ngelihat itu melihat Allah, ingatnya sama Allah terus. Seperti lagu Pelangi itu loh. Betapa agung penciptamu ya. Ngelihat pelangi ingatnya sama Allah. Itu gambaran saja sebetulnya. Kalau nggak mampu, magamnya magam muraqabah, magam atau kedudukan seorang merasa selalu diawasi oleh Allah. Masalahnya orang sekarang ini takut sama CCTV, nggak takut sama Allah. Takutnya sama lampu merah, nggak takut sama Allah. Padahal CCTV itu bisa rusak. Lah kalau Allah pengawasannya bisa rusak? Nggak bisa. Lampu merah itu bisa kita terabas. Mungkin kita nggak ketangkep. Tapi kalau aturannya Allah kita terabas, ya tetap ketangkep, tetap ketahuan nanti. Kita ini bisa nggak maksiat di depan orang, tapi berapa banyak maksiat kita lakukan ketika kita sendirian. Kenapa? Malunya sama orang, nggak malunya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, setan. Ya, setan sudah janji kepada Allah, saking dendamnya kepada Adam. Saya akan jerumuskan anak cucu Adam menjadi teman neraka saya ya Allah. Maka Allah dalam satu hadits qudsi menjawab, sebagaimana kamu wahai iblis nggak pernah lelah untuk menjerumuskan anak cucu Adam menjadi teman nerakamu, ketahuilah aku sebagai Tuhan, selagi mereka beristighfar kepadaku, aku tidak akan pernah bosan berikan ampunan kepada mereka. Setan sama hawa nafsu ini sekongkol hadirin. Ada musuh dalam selimut, ada musuh dari luar. Hawa nafsu musuh dalam selimut, nyamar. Setan kadang-kadang mengendalikan hawa nafsunya kita untuk mengarahkan kita kepada kemaksiatan. Sama-sama musuh hawa nafsu ini. Makanya dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran, ya, inna nafsa la'ammaratum bisu. Yang namanya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Makanya Nabi Yusuf tidak pernah memasrahkan urusannya kepada nafsu, nggak pernah. Kenapa? Nafsu ini lebih sering khianat, lebih akrab sama setan daripada sama maunya kita. Begitu hadirin. Singkatnya begitu ya. Singkatnya begitu. Cukup nggih. Wallahu a'lam. Sekali lagi mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Kalau mau ada pertanyaan lanjutan bisa dicek di YouTube, isi kolom komentar, nanti saya jawab sendiri. Ya, insya Allah akan saya jawab sendiri. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma hal kutri unsa wa dzakar, Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syar,
ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك الأيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين من سر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي هذا مني ولكم منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.